Mengejutkan, dua oknum supporter Persija ditangkap polisi. Wow, ini berita yang mengejutkan. Ini aku dapat berita dari TV One News di YouTube ya. Yang mana di sini diberitakan bahwasannya dua ya oknum supporter Persija ya yang berinisial JS dan AS ditangkap polisi, guys. Ditangkap polisi anggota Polres Metro Bekasi Kota. Ini berita yang cukup mengejutkan. Kita tahu pertandingan Persib dan Persija kemarin berakhir ricuh, yang mana kericuhan ini tidak hanya terjadi di dalam lapangan, bukan dalam lapangan, maksudnya di dalam stadion, tetapi juga di luar stadion. Dan kericuhan ini juga beredar di mana-mana videonya, fotonya ya tentang kekerasan atau pengeroyokan. Dan di sini ya kan dua supporter daripada Persija Jakarta ditangkap polisi karena mengeroyok pendukung Persija lainnya. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Dua supporter Persija mengeroyok supporter Persija lainnya yang berinisial MA. Jadi ini sebenarnya salah paham, tapi karena sudah emosi, sudah hilang akal sehat, terakhir terjadi pengeroyokan antar sesama supporter yang diduga dia supporter lawan, padahal dia itu supporternya Persija itu sendiri, guys. Jadi di sini diberitakan dua supporter Persija ini ditangkap usai mengeroyok pendukung Persija lainnya yang berinisial MA saat laga Persija melawan Persib. Nah, jadi pelaku ini yaitu AS dan JS ya kan, inisial ini ya. Mereka itu melakukan aksi pemukulan di tribun, guys, saat korban MA ini lagi ngerekam. Ngerekam apa? Jadi MA ini dia tuh ngerekam ada pemukulan di tribun lain. Jadi dia rekam lah, kan? Ketika dia rekam, rupanya dinampak nih sama AS. Weh, ini kenapa nih kok ngerekam-rekam, ya kan? Terakhir dia bilang ini Viking nih, gitu. Jadi sontak membuat AS dan JS langsung mendatangi korban dan terjadilah pemukulan di sana. Nah, ternyata usut punya usut, korban ini bukan pendukung Viking, bukan pendukung Persib, tetapi dia adalah supporter Persija itu sendiri, guys. Nah, makanya ini kasihan korban ini dituduh pendukung Persib padahal bukan, ya kan? Nah, jadi selain mengalami luka-luka, si korban ini juga mengalami yang namanya kekerasan barangnya. Kekerasan barangnya bukan maksudnya itu ya, maksudnya ada HP dia itu dirampas dan juga dicampakkan. Nah, ini kan juga sudah kekerasan dan juga melakukan tindakan yang tidak menyenangkan gitu. Nah, jadi dia itu mengalami luka-luka, terus HP-nya direbut, terus dicampakkan. Maka dari itu ya ada laporan ke polisi dan polisi segera mengusut tuntas kasus ini dan terbukti Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota ini gercep ya kan mencari siapa pelakunya. Dan kedua pelaku ini juga ditangkap di dua tempat berbeda. Yang pertama itu di Ciracas, yang kedua itu di Serengseng Sawah, daerah Jakarta Selatan. Nah, dapatlah kedua korban dan dibawa ke Kasat Reskrim. Terus di situ diberitakan lah, ya kan, diberitakan, dipanggil media sehingga ada semacam ya jumpa pers, dikasih tahu ini ada dua pendukung ya oknum daripada Jackmania yang melakukan tindakan kekerasan kepada supporter Persija Jakarta itu sendiri yang dituduh selaku pendukung Persib, padahal tidak. Nah, jadi di sini ngeri, guys ya, karena pemukulan ini pelaku JS dan AS itu terancam hukuman di atas 5 tahun penjara, guys. Waduh, ini ngeri nih ya. Di sini dibilang sama Bapak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, yaitu Bapak Kompol Binsar Hatorangan. Jadi ini pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP yang mana tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman sekitar di atas 5 tahun penjara. Ini berita yang cukup mengerikan, mengejutkan, apalagi di dalam dunia persepak bolaan yang seharusnya kita nonton bola, kita senang, kita happy, tetapi terjadi yang namanya pengeroyokan sehingga kita dibawa ke kantor polisi. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya, guys. Padahal sebelumnya sudah diingatkan tidak ada terjadi kekerasan melalui ketua Jackmania itu sendiri, Abang Diki Sumarno, yang untuk
tetap kondusif seluruh supporter Persija, tidak ada aksi kekerasan. Bahkan sebelumnya juga aku salut nih kepada kedua ketua Jack dan ketua Viking, yang mana mereka sebelum pertandingan Persib dan Persija sudah ketemu ya di suatu kafe. Mereka membicarakan tentang banyak hal tentang persepak bolaan dan salah satunya itu untuk menjaga pendamaian. Rivalitas hanya 90 menit, sisanya adalah persaudaraan. Nah, tetapi yang terjadi di lapangan itu berbeda. Pengaplikasiannya mungkin sebenarnya supporter ya, baik itu Viking dan Jackmania yang betul-betul memang supporter hakiki, yang benar-benar supporter yang sesuai dengan SOP daripada organisasi itu, pasti tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang brutal seperti ini. Ini pasti oknum atau di luar daripada supporter itu sendiri. Memang namanya atas nama supporter Persija, tapi pasti ini bukan langsung daripada sentuhan daripada Abang Diki ini, guys. Karena kalau memang betul terjadi kan sangat disayangkan. Nah, seperti itu. Jadi adalah sesi tanya jawab. Wartawan juga nanya, Pak, ini berapa tahun? Bukan berapa tahun. Pak, ini berapa ini pelakunya kan gitu. Jadi apakah cuma kedua ini saja pelakunya, yaitu JS dan AS, atau ada yang lain gitu. Jadi di sini Bapak polisinya bilang jumlah pelaku yang ditangkap, yang berhasil tangkap ada 2. Tetapi katanya setelah diselidiki kayaknya bakal lebih nih, masih ada yang akan diburu lagi pelaku-pelaku lainnya. Nah, ini menarik nih, ya kan? Jadi ini sebuah berita yang sebenarnya menyakitkan, dalam artian ya kita sebagai supporter sepak bola juga tidak mau hal ini terjadi kan. Kita misalnya kayak aku nih pendukung PSMS, aku juga nggak pengen ada supporter PSMS ditangkap polisi gara-gara kekerasan. Tetapi apa ndak dikata ini negara hukum kan gitu. Jadi kita berani berbuat ya berani bertanggung jawab. Ada sebab dan ada akibat kan gitu. Jadi sekali lagi kita tidak membenarkan peristiwa semacam ini. Tapi ini menyakitkan. Kenapa? Kita berarti merasa tercorengi lah tentang kesupporteran kita ini gitu kan, yang seharusnya kita itu bisa baik-baik ya nggak baik-baik. Terakhir image supporter itu jelek jadinya kita nih, ya kan. Orang-orang tua di sana pun sekarang udah agak ngeri-ngeri sedap ngelepas anaknya untuk nonton stadion, ya kan. Padahal kita udah sempat move on dari Kanjuruhan, tapi semenjak ada kejadian ini ditambah lagi yang kejadian Persela lagi yang lebih barbar kan, itu juga jadi tanda tanya nih, apakah sport kita itu aman nggak nonton bola di Indonesia kan gitu, guys. Tapi yang jelas semoga aja ini menimbulkan efek jerak ya, tidak hanya kepada Abang JS dengan Abang AS, tapi juga kepada seluruh supporter Indonesia, biar untuk lebih dewasa lagi, ya kan. Ini apa bisa kita bilang ya, sebagai bisa kita bilang pembelajaran yang sangat-sangat baik lah. Dalam artian jangan lagi ada namanya kekerasan, karena jangan sampailah ada orang tua yang menangis lagi karena kehilangan anaknya gara-gara nonton bola. Padahal nonton bola tujuannya kita itu biar senang-senang, biar kita terhibur, bukan malah hancur gitu, guys. Jadi ini sekali lagi aku beritakan tentang pengeroyokan yang terjadi di dalam stadion, yaitu JS dan AS, korbannya MA yang gara-gara merekam. Terus dikira Viking, dikeroyok di situ, ternyata bukan, ternyata salah gitu ya. Nah, ini tidak hanya ini yang terjadi, banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang aku lihat di beberapa sosial media, beberapa komen netizen, bahkan ada yang tahu Sumedang yang katanya diapai dagangannya, baru juga orangnya juga dikeroyok, terus juga ada juga perampasan HP, baru juga ada kereta yang hilang. Wah, banyak lah sekali ya kan. Tapi aku masih belum mendapatkan berita keabsahannya, kebenarannya apakah benar apa ini benar-benar terjadi atau tidak. Tapi TV One mengatakan ada, yaitu tentang pedagang tahu Sumedang yang dikeroyok, guys. Jadi korban juga. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, guys, tentang dua oknum supporter Persija Jakarta yang ditangkap polisi karena memukul supporter Persija lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.